Dan apa yang gue dapatkan adalah mouse dengan sensor yang bagus, harga yang gue bilang lebih murah. Ini adalah pengalaman upgrade mouse dari G304 Lightspeed ke VXC R1 yang sempat langka sekitar kuartal kedua tahun 2024. Dan apakah si VXC R1 ini sebagus itu? Hai guys, gue Wildan. Tanpa banyak basa-basi, ini adalah VXC R1 yang sudah gue pakai sekitar 2 mingguan, menggantikan mouse G304 Lightspeed gue. Dan secara singkat, perbandingan speknya tuh seperti ini. Tapi gue nggak bakal ngebahas speknya secara teknikal. Kalian bisa cari aja di YouTube dan memang udah banyak banget yang ngebahas mouse ini. Tapi di sini gue lebih pengen bercerita tentang user experience atau apa aja yang gue dapet pengalaman gue setelah gue pindah ke mouse ini. Dua mouse ini mengusung ambidextrous shape yang sedikit berbeda. VXC R1 terlihat sedikit lebih lebar ke samping dengan punggung yang lebih landai. Tapi buat gue pribadi nggak butuh waktu lama untuk menyesuaikan grip ke VXC R1 ini. Kemudian scroll wheel kedua mouse ini sangat jauh berbeda. G304 punya karakter yang smooth dan si VXC R1 ini punya karakter yang tactile atau gue boleh bilang feel roda geriginya tuh berasa. Dan kalau gue lebih suka G304 karena feel-nya lebih effortless. Tapi ya ini balik lagi ke preferensi masing-masing. Yang cukup signifikan buat gue adalah side button yang cukup sering gue pakai kalau lagi main game. VXC R1 ini lebih masuk dan terkadang agak susah dijangkau, berbeda dengan G304 Lightspeed yang posisinya agak menonjol keluar dan menurut gue lebih efektif sehingga lebih enak dijangkau oleh jempol. Tapi menurut gue dua poin yang gue sebutin tadi itu cuma butuh waktu pembiasaan aja. Switch gue nggak ada komen sama sekali, gue ngerasa fine-fine aja, nggak ada pre atau post travelnya, dan kalau gue bandingin sama si G304 yang udah gue upgrade ke KLG M8 Blue, ini feel-nya tuh hampir sama, jadi sama-sama enteng. Bagian coating gue rasa VXC R1 ini sedikit lebih creepy buat tangan gue yang termasuknya sering banget berkeringat kalau lagi main game. Di bagian connectivity gue lumayan dapat upgrade gede dari si VXC R1 ini karena dia udah triple connection, udah bisa pakai dongle, bluetooth, dan kabel. Sedangkan si G304 ini hanya mengandalkan dongle 2,0 GHz. Dan fitur bluetooth yang ada pada VXC R1 ini cukup berguna kalau kalian cuman punya satu mouse untuk beberapa device. Tapi ingat, untuk main game gue nggak saranin pakai Bluetooth, apalagi kalau kalian yang suka main game kompetitif karena polling rate-nya akan turun jauh pada saat kalian pakai mode Bluetooth ini. Dan memang bukan peruntukannya sih kalau kalian mau main game pakai konektivitas Bluetooth. Dan Bluetooth ini lebih cocok kalau kalian misalnya lagi browsing atau misalnya lagi ngerjain tugas kalian di office. Dua mouse ini punya software sendiri dan jelas Logitech punya software yang nggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi menariknya, VXC R1 ini juga punya software yang bisa dibilang nggak kalah bagus. Atau kalau kalian nggak mau install softwarenya, kalian bisa akses fungsi mouse ini via web. Dan ini menurut gue membantu banget kalau kalian punya banyak device dari banyak brand, sehingga nggak perlu banyak install aplikasi lagi. Ada beberapa fitur yang gue nggak dapatkan di G304, seperti moving sync, angle snapping, dan sebagainya. Tapi gue belum sempet tes impact-nya ke performa mouse buat main game. Atau mungkin kalian yang punya experience dengan fungsi-fungsi tersebut boleh banget share di kolom komentar. Dan untuk performanya sendiri, Logitech pakai Hero Sensor 12K dan VXC R1 pakai PAW 3395 yang laris banget buat mouse high-end di tahun 2024 ini. Dimana performanya, kalau kita lihat Hero Sensor 12K ini mirip banget dengan PMW 3360 dan jelas on paper 3395 jauh di atas sensor ini. Tapi pada kenyataannya, gue pribadi nggak bisa bedain performa dari kedua mouse ini. Untuk LOD VXC R1 kita bisa setting di 1 atau 2 mili. Dan apa itu LOD? LOD itu singkatnya adalah pengaturan rem untuk sensor. Semakin rendah LOD, semakin cepat sensor berhenti mendeteksi pergerakan mouse saat diangkat dari permukaan dan sebaliknya. LOD ini secara tidak langsung mempengaruhi akurasi kalian saat main game FPS, tapi balik lagi tergantung dari gaya main kalian masing-masing. Kemudian dua mouse ini udah punya polling rate 1000 Hz, tapi VXC R1 ini bisa di-push sampai 2000 Hz pakai dongle. Dan ngomong-ngomong polling rate, tahun ini tuh banyak banget mouse dengan polling rate-nya tinggi, 4000 bahkan sampai 8000. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita perlu polling rate setinggi itu? Atau kalau mau lebih relevan, apakah gue harus beli dongle untuk mendapatkan 2000 Hz polling rate dari si VXC R1 ini? Jawaban gue untuk sekarang adalah enggak. Alasannya adalah buang-buang duit. Kenapa buang-buang duit? Polling rate 1000 Hz itu udah bisa mengakomodir semua game termasuk game kompetitif. Dan peningkatan ke 4000 umumnya itu nggak bisa kita rasakan. Dan Optimum Tech itu pernah ngebahas ini secara lengkap kira-kira setahun yang lalu. Dan kalau kalian pengen tahu lebih lengkapnya, kalian bisa cek aja di YouTube Optimum
tech. Alasan kedua itu sangat teknikal. Polling rate 4000 Hz itu hanya akan kalian rasakan manfaatnya itu kalau kalian pakai monitor di atas 240 Hz dan DPI yang paling optimal untuk men-trigger mouse-nya untuk mengeluarkan polling rate 4000 adalah 1600. Sedangkan monitor gue 165 Hz dan gue pakai DPI di 800 sampai 1000 aja. Jadi gue udah nggak masuk kriteria itu. Kemudian dari sektor berat ini adalah upgrade tersignifikan yang bisa gue rasain dari 90 gram ke 49 gram. Karena si VXC R1 ini lebih ringan dari mouse sebelumnya yang gue pakai, yaitu G304, feel gerakin mouse-nya itu jadi effortless. Apalagi kalau kalian main game dengan tempo-tempo yang cepet, kayak Delta Force atau Apex, itu enak banget dan nyaman lah buat main lama-lama. Kemudian untuk harganya, sebetulnya mouse ini nggak beda jauh harganya. Di harga normal ini tuh dijual di harga 495 sampai 525, dan kalau si Lightspeed ini G304 itu di angka 450 sampai 525 kalau nggak salah. Dan gue beli ini di harga 470. Ini gue dapat diskon di harga 400.000, dan karena aspek diskon itu juga gue memilih mouse ini daripada dua mouse lain yang gue pertimbangkan kayak Garus V2 Mini dan Inno X2 V2. Oke guys, jadi mungkin itu aja pengalaman gue upgrade ke VXC R1, dan apa yang gue dapatkan adalah mouse dengan sensor yang bagus, harga yang gue bilang lebih murah, dan enteng banget. Ini nyaman banget dipegang juga. Ini itu aja. Gue Wildan, sampai ketemu di video berikutnya.